Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan kalkulator dalam perhitungan bunga ya. Jadi mungkin kalkulator secara saintifik mungkin agak sedikit berbeda, dan perbedaan itu ada di setiap kalkulator. Jadi bisa saja kalkulator merek satu dengan merek yang lain tuh penggunaannya berbeda. Jadi kalian tolong perhatikan kalkulator kalian masing-masing. Kalau saya di sini akan menggunakan kalkulator yang ada di Windows. Jadi kalau kalian menggunakan yang sama bisa silahkan disimak. Kalau enggak, jadi kalian juga coba masing-masing di kalkulator kalian. Oke? Nah, di sini kita akan mencoba dulu menghitung bagaimana penyelesaian dari contoh pertama ini, yaitu di mana Anita menabung uangnya sebesar 1 juta di sebuah bank. Bank tersebut mengenakan bunga majemuk sebesar 1% per bulan. Yang ditanya adalah berapa uang Anita pada bulan keempat. Jadi kita ketahui bahwa P-nya adalah 1 juta, yaitu pokoknya 1 juta. I adalah suku bunganya 1% atau 0,01. Dan T-nya adalah 4, kan ditanya pada bulan keempat. Jadi ditanya adalah P4. Kita ketahui penyelesaiannya, rumusnya adalah PT sama dengan P dikali 1 tambah I dipangkatkan T. Nah, ini tinggal kita masukkan apa yang sudah kita ketahui. 1 juta dikali 1 tambah 0,01 dipangkatkan 4. Nah, bagaimana cara menghitungnya ini dengan menggunakan kalkulator? Kita coba sama-sama ya. Jadi saya menggunakan kalkulator dari Windows. Jadi di sini sudah ada di bagian aksesoris ya. Kalian cari aksesoris, kemudian ada kalkulator. Nah, ini kalau misalnya kalian belum seperti ini tampilannya, kalian bisa cari di view ya. Kalau misalnya ini standar seperti ini. Kalian klik view, kalian cari scientificnya. Jadi dia akan ada kalkulator saintifik seperti ini. Ada opsi-opsi, inverse, ln, tanda kurung, sin, kostan, kuadrat, pangkat Y, pangkat 3, akar pangkat X, akar pangkat 3, logaritma, 10 pangkat X, dan seterusnya. Dan ini sudah cukup untuk menghitung dalam bab bunga ini ya. Jadi untuk yang ini kita cari 1 juta dikali 1 tambah 0,01 dipangkatkan 4. Saya rasa ini enggak terlalu susah, cuma kita samakan saja persepsi ya. Jadi ini 1 juta, hati-hati nolnya jangan kelebihan, jangan kekurangan. Kemudian dikali, dan ini jangan lupa tanda kurung, 1 ditambah 0,01, jangan lupa tutup kurung, lalu pangkat 4. Ini pangkat ya, ini simbol pangkat X, pangkat Y. Nah, kemudian kita tinggal enter aja. Jadi kita dapatkan 1.040.604,01. Ya, sama hasilnya dengan yang ini ya. Jadi jangan lupa tanda kurung, jangan kelebihan 0 dan kekurangan 0. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk contoh yang kedua, di mana contoh kedua ini soalnya berbunyi, Teddy menabung di bank 2 tahun yang lalu sebesar 800.000. Sekarang tabungannya menjadi 991.923.000. Berapakah suku bunga majemuk yang diberikan oleh bank tersebut? Maka yang kita ketahui adalah P-nya adalah 800.000 di awal dia menabung. Lalu sekarang karena ini uangnya diketahui 991.923, kemudian T-nya 24. Ini ya dari 2 tahun yang lalu. Jadi dia sudah 2 tahun, dari 800.000 menjadi 991.923, T-nya 24. Yang ditanya adalah I. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas bagaimana mencari I. Ini ya cara rumusnya. Kita tinggal I-nya kan ada di dalam sini, kita pindahkan dulu yang P di sini. Jadi PT per P di ruas kiri, di ruas kanan menjadi 1 tambah I dipangkatkan T. Kemudian kita melepaskan pangkat T ini dengan cara mengakar pangkatkan T. Jadi ruas kiri akar pangkat T, ruas kanan juga akar pangkat T. Jadi ruas kiri adalah akar pangkat T dari PT per P. Ruas kanan karena ada akar pangkat T dan pangkat T, maka dia saling menghilangkan. Sehingga menjadi 1 tambah I. Nah, kalau kita mencari I, berarti tinggal satunya kita meruaskan ke kiri, menjadi minus 1.
Nah, kalau yang baris terakhir ini hanya menukar ruas saja ya. Nah, kemudian kita sudah ketahui PT, sudah ketahui P, dan sudah diketahui T. Nah, ini adalah akar pangkat 24 dari 991.923 per 800.000 kurang 1. Ini hati-hati ya, karena ini harus kita bagi terlebih dahulu, baru akar pangkat 24, kemudian baru dikurangi dengan 1. Ya, jadi 1 ini tidak ikut akar. Nah, bagaimana kita mendapatkan hasil ini? Kita akan coba di kalkulator kita. Dan kalian juga perlu coba di kalkulator kalian ya. Kalau hasilnya beda berarti ada yang salah. Nah, ini perlu kita ketahui sifat-sifat atau bagaimana sih cara kerja dari kalkulator kalian masing-masing ya. Kita cara kerjanya yaitu mencari dengan angka yang paling sederhana. Misalnya ini ya, untuk mencari akar pangkat X dari sesuatu gitu ya. Kita coba akar pangkat 3 dari 8 itu kita sudah ketahui pasti 2. Jadi bagaimana caranya kalau kita mencari akar pangkat 3 dari 8 ini adalah 2. Nah, kita cobakan di sini ya. Misalnya kita belum tahu ya, ini kita udah punya akar pangkat 3, akar pangkat X ini ya. Ini adalah bentuk yang sama dengan ini, akar pangkat Y dari X. Nah, kita coba 3. Nah, nggak mau dia kan. Ini apa? Nggak mau juga. Atau 3 akar pangkat X dari 8? Nggak mau juga ya, harusnya dia 2. Ya, jadi bagaimana caranya kita coba. Nah, mau dia ya. Berarti yang harus kita inputkan di dalam kalkulator ini adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 8, baru pencet ini, kemudian 3. Artinya ini yang di dalam kurung, ini yang akar kurungnya ini ya. Mau dia kan? Oke, jadi kayak gitu cara kerja dari kalkulator yang ada di Windows ini. Ibu nggak tahu cara kerja di kalkulator kalian masing-masing, silahkan dicoba-coba. Yang mana yang mendapatkan 2 ini ya, kalau kita hitung akar pangkat 3 dari 8. Ini karena kita jarak jauh, ya nanti kalau memang konsultasi silahkan via Japri ya, via WA. Atau kalau misalnya memang terlalu susah seperti ini, kita bisa menggantinya dalam bentuk persamaan seperti ini. 8 pangkat 1 per 3. Ini sama aja ya. Ini kan 8 pangkat 1. Ini akar pangkat 3. Ini bisa dirubah menjadi 8 pangkat 1 per 3. Itu harus sama dengan 2. Ya. Kita coba aja. Kalau ini bagaimana ya. 8. Ini pangkatnya. Ini pangkat. Tapi kan ini 1 per 3 harus kita bagi dulu. Jadi kita pakai tanda kurung. Jangan lupa. 1 bagi 3. Oke, tutup kurung. Ini belum sama dengan, jangan kaget ya. Nah, mau dia kan? Mau. Jadi boleh. Kalau memang bingung menggunakan yang ini, bisa menggunakan pangkat 1 per 3. Asalkan jangan lupa tanda kurung sebelum 1 per 3 ini ya. Jadi saya ulangi lagi, 8 pangkat dalam kurung 1 bagi 3. Tutup kurung. Sama dengan. Nah, jangan lupa sama dengan ya. Kalau yang tadi cuma 1 per 3-nya aja dihitung tadi itu. Oke, jadi kita sudah siap menggunakan kalkulator ini pada soal yang tadi. Kita balik lagi ke sini, ke PowerPoint yang tadi. Kita mau mencoba menghitung ini ya. Akar pangkat 24 dari 991.923 per 800.000. Jadi kita coba ini dengan cara akar dulu ya. 991.923 dibagi 800.000. Kita sama dengankan dulu ya, karena ini harus dikerjakan dulu, baru kita akar pangkat dari 24 ya, akar pangkatnya 24 sini ya, belakangan ditulis sama dengan. Nah, kita dapatkan ini 1,00899999. Kita bulatkan 3 angka di belakang koma menjadi 1,009. Nah, jangan lupa ini dikurangi 1 lagi ya. Ya, kalau mau pakai kalkulator silahkan, kalau mau manual sudah oke kan, tinggal kurangi 1 ya, tinggal 0,009. Terus ini boleh dikurangi 1. Ya, sama aja sih ya. Jadi ini dibulatkan. Oke.
Oke, itu dia tadi kalau menggunakan tanda ini ya, akar pangkat X-nya nih ya. Dihitung dulu ini, baru pencet ini, baru 24. Kalau kita pakai cara yang kedua, bisa nggak? Bisa juga ya. Kita pakai pangkat 1/4-nya itu ya. Jadi sama caranya, kita hitung dulu ini. 991, 923 dibagi 800.000. Kita sama dengan kan, lalu kita pangkat dalam kurung 1 bagi 24. Tutup kurung, jangan lupa sama dengan. Nah, hasilnya sama ya. 1,008999 yang dibulatkan menjadi 1,009. Oke, hasilnya sama dengan menggunakan akar pangkat maupun menggunakan pangkat 1/4. Jadi, silahkan kalian nyamannya pakai cara yang mana atau kalkulatornya bisa pakai cara yang mana ya. Silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang penting dapatnya sama. Kalau misalnya dapatnya beda, nggak mungkin, berarti ada yang salah ya. Oke, kita next ke contoh kasus berikutnya. Nah, contoh kasus berikutnya kita akan bersinggungan dengan yang namanya logaritma. Nah, di sini juga ternyata agak sedikit berbeda dengan mungkin kebanyakan kalkulator di tempat lain ya. Jadi kita ketahui adalah logaritma ini kalau tidak ditulis basisnya ini berarti 10 ya. Berarti 10 logaritma 10 itu kalau dari sifat logaritma adalah harusnya 1. Jadi kalian silakan cari di kalkulator kalian bagaimana cara mengoperasikan logaritma 10 biar sama dengan 1. Kalau misalnya pakai kalkulator yang di Windows ini, kita pakai coba logaritma 10, nggak mau dia. Invalid input katanya ya. Jadi kita coba dengan cara kita tulis 10 dulu, baru kita logaritmakan. Nah, mau dia ya? Sama dengan 1. Ya, jadi ternyata kalau pakai Windows ini, kita ketikkan angkanya dulu, baru logaritmanya. Kalau kalian pakai kalkulator saintifik yang merek-merek tertentu, yang mungkin tidak di Windows ini, mungkin terbalik. Mungkin harus ketik log, baru angkanya ya. Biasanya seperti itu. Tapi silahkan ya disesuaikan dengan kalkulator yang kalian punya yang mana. Ya, lalu pengerjaannya juga disesuaikan. Oke, kita balik lagi ke sini, ke contoh berikutnya. Ini contoh yang sama dengan tadi, cuma yang dibalik ya. Yang diketahui dia menabung 800.000, tabungannya sekarang menjadi 991.000. Diketahui bunganya 0,9%, yang ditanya adalah T. Nah, jadi sekarang I-nya diketahui, yang ditanya adalah T. Nah, ini penyelesaiannya kita sudah bahas di pertemuan kemarin. Kita dapatkan T sama dengan logaritma PT per P dibagi logaritma 1 tambah I. Nah, kita ketahui di sini PT-nya 991.923, P-nya 800.000, I-nya 0,009. Bagaimana kita menghitungnya dalam kalkulator ini? Ya, ini dibagi dulu baru kita logaritmakan ya. Jadi kita pakai ini dulu. 991.923 bagi 800.000. Benar, 800.000 baru sama dengan, jangan lupa sama dengan ya, baru kita logaritmakan. Setelah itu kita sama dengankan lagi, lalu kita bagi dengan ini yang di bawah ini, 1,009 logaritma. Jangan lupa sama dengan. Oke, oh ini kali S 10 pangkat min 5 ya. Oke, kita coba ulang. Mungkin ada yang salah tadi. Ulang. 991 923 benar. Dibagi 800.000 sama dengan baru log, baru kita bagi dengan 1,009 kita log. Oke, kita jangan lupa ketik sama dengan. Oke, kita dapatkan 23,9999 ya. Kita dapatkan sini, maka kita bulatkan menjadi 24. Ya, jadi begitu tadi cara penggunaannya. Silakan kalian coba-coba juga di kalkulator kalian, mudah-mudahan berhasil. Oke, sampai ketemu dan mudah-mudahan sukses untuk UTS-nya. Sampai jumpa.